Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Yang baru jumpa channel ini, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini adalah yang tahu pertama. Dan bantu like, komen, share ke semua grup kalian. Janganlah kita berpikir bermacam-macam dan menjelek-jelekin orang lain. Karena itu kalau menjelek-jelekin orang lain itu perbuatan setan. Jagalah hati kita supaya setan gak bisa mendekatinya dan gak bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau setan udah masuk ke dalam hati kita bakalan rusak. Kayak HP ini ya, HP ini kalau udah kemasukan air kan udah rusak. Walaupun diperbaikin, yang mau rusak itu cepat. Seperti itu. Kalau hati udah setan menguasai, itu agak susah yang mau mengerjakan kebaikan, karena setan itu berusaha untuk kita ini maunya pengen masuk neraka. Setan itu jadilah jaga hati kita ini supaya setan gak mau mendekatin, agar kita bisa mengerjakan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Harus kita pandai-pandai menjaga hati kita agar setan gak bisa dekat. Dan bagi orang yang udah hidup jaya raya ya, jangan lupa sholat 5 waktunya, dan jadi orang jangan lupa sok jadi pahlawan. Contohnya suka nolong orang, pertamanya nolong, lama kelamaan tuh nipu orang ini. Itulah perbuatan setan. Jadi kalau saudara-saudaraku kalau macam itu, sadarlah kalau pura-pura nolong nanti lama kelamaan dia nipu gini. Jadilah sadarlah saudaraku, karena itu perbuatan ke jalan menuju neraka. Karena kalau orang ini yang dibantu ini nggak tahu kalau ini penipu, padahal teman dekat ya, suaminya si A masih B, udah dekat teman.
Terus si A itu pura-pura nolong, ini itu nolongnya itu, tapi lama kelamaan dia nipu. Nah itulah, jadi yang si A ini harus sadar kalau ada orang nipu si A ini lebih besar yang menipu si B ini. Sadar, karena itu perbuatan sendiri, dirinya sendiri. Kalau suka menipu pasti ada yang menipu, karena hukum karma itu tetap berlaku. Kalau suka mencuri pasti barnya ada yang mencuri. Kalau suka merampok pasti ada yang merampok juga, tapi nggak tahu kapan yang ada yang merampok, ada yang nipu, ada yang mencuri, itu kapan kita nggak tahu. Yang tahu hanyalah pencipta, karena dia yang ngatur kehidupan kita. Contohnya ya, orang main api gak bakalan basah. Kata pepatah nih, pasti dia terbakar. Kalau main air gak bakalan terbakar, pasti basah. Itulah, jadi hidup kita ini ya cuma nunggu waktu. Kalau nggak malam mati, nggak ya siang, pagi, sore. Itu semua ada yang apa, ada waktu kita lahir itu kayak kita itu udah berjanji mati jam berapa, waktu apa, mati di mana, dikubur di mana. Kita udah berjanji, bahwa kita lahir itu udah berjanji. Jadi berbuatlah yang baik, berbuatlah sebaik-baik mungkin, karena kematian kita nggak pernah tahu. Nggak pakai chatting di WA, nggak kalau kematian ini. Kalau ada yang ngomong kamu matinya kurang 1 bulan, nah orang itu pasti bertobat sesungguh-sungguhnya. Itulah, jadi manusia hidup ini harus mencari pesangon untuk yang dibawa ke kuburan sama ke akhirat. Kalau kita udah perbuatan kita buruk, jangan harap, jangankan di neraka, dalam kubur aja udah disiksa, disiksa apa, berat, apalagi dia masuk neraka, bertambah itu. Karena di neraka itu ya tempatnya orang berdosa, penyesalannya nggak berguna lagi. Orang neraka itu ya tiap hari minta mati sama Allah, tapi nggak bakalan mati, karena udah kalau di akhirat itu udah nggak bakalan mati lagi. Dia hidup selamanya. Ya kalau di neraka ini ya, kalau suka mencuri, dipotong tangannya. Kalau suka minuman keras, perutnya itu sampai ke tanah, untuk ke tanah. Kalau suka menipu,
itu ya pokoknya siksa di neraka itu macam-macam. Usahakanlah di dunia ini mengerjakan yang kebaikan agar bisa masuk surga. Pagi, siang, sore, malam itu usahakan perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhin. Insya Allah selamat dari dunia sampai di akhirat. Jangan senang-senang ngumpulin harta, apalagi harta itu dapatnya nipu orang, nyuri. Jangan senang-senang, karena pasti menerima azabnya kalau kita udah mati. Jangan senang-senang kalau suka menipu orang, suka nyolong punya orang, suka ngerampok. Jangan senang dulu. Kesenangan di dunia ini cuman sebentar. Tapi kalau di neraka, di akhirat, kesenangan itu kesenangan yang sebenar-benarnya. Jagalah supaya kita ini selalu perbuatan yang baik. Jangan kalah sama setan, karena setan, iblis, mbahnya setan, buyutnya setan itu musuh kita yang nyata. Karena setan itu mau bikin kita masuk neraka. Ya tapi kalau imannya nggak kuat, pasti ikut sama setan. Tapi kalau imannya kuat, nggak bakalan ikut sama setan. Kalau udah kuat iman kita ini, setan itu takut. Percuma setan kalau imannya kuat mau masuk ke hati kita ini, percuma. Walaupun masuk nggak bakalan ikut apa ngomongan dia, kerjaan ini itu nggak bakalan ikut. Tapi kalau imannya nggak kuat, sekali setan ngomong dia langsung ikut. Apalagi ya kalau bagi orang laki-laki nggak sholat sampai tiga kali, nggak sholat berjemaah, sholat di masjid itu ya, itu udah keluar dari Islam. Jadi usaha bagi laki kalau sholat Jumat itu ya, usahakan berjemaah di masjid. Dan lagi kalau misalnya ada di rumah ya, mau sholat duhur, nunggu adzan itu selesai. Kalau belum selesai, bagi lelaki itu nggak boleh. Nunggu adzan selesai baru kita sholat. Lain sama perempuan. Kalau perempuan sholat Jumat nggak diperbolehkan jemaah di masjid. Terus kalau perempuan itu ya, kalau seumpamanya mau sholat asar, adzan itu belum selesai, bisa sholat duluan. Karena perempuan itu ya, pertama takut datang bulannya. Itulah kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, kalau sholat Jumat itu harus berjemaah di masjid. Karena kalau nggak sampai 3 kali nggak sampai sholat Jumat, keluar dari Islam.
Jadi kalau bagi laki-laki itu harus, walaupun sakit kayak apa, harus sholat berjamaah di masjid kalau sholat Jumat itu. Biar kita nggak keluar dari Islam. Nanti ada orang bilang kamu ini Islam KTP. Iya bener kayak itu, Islam KTP, bener banget. Di KTP Islam tapi perbuatan sholat Jumat nggak pernah sholat sehari-hari nggak pernah sholat. Nah itu kan, itu udah gimana gitu, dibilang Islam KTP ya bener banget. Di KTP Islam tapi dia nggak pernah sholat, kerjaannya itu udah suka nipu orang. Ada ini orangnya itu sholatnya itu ya hebat ya, 5 waktu ini tuh nggak pernah ditinggalin, walaupun ada di mana dia pasti sholat. Tapi kelakuannya dia suka nipu orang. Itu kan anu ya seperti nipu orang itu ya, sholatnya itu kalau menurut saya lah, sholatnya itu baik banget orang itu. Kalau udah adzan dia pasti ambil wudhu, walaupun ada di mana dia pasti sholat. Tapi perlakuannya orang itu suka nipu. Jadi kan percuma kita sholat tapi kerjanya cuma penipu. Udah nipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus nipu orang, itu celaka 2 kali. Kesenangannya dia cuman di dunia aja. Kalau nggak tobat, kalau nggak minta maaf sama yang ditipu itu, senangnya itu cuman di dunia aja, cuman sebentar. Tapi kalau dia udah mati, terimalah siksanya kayak apa, terus terima siksa di neraka. Tolong sebelum mati, sebelum selagi ada nafas, minta maaflah yang ditipu, dan minta maaflah sama Allah. Karena penipuan itu orang yang suka nipu ya, perbuatan yang sesat. Jadi orang itu jangan sok jadi pahlawan, sok jadi penolong, tapi lama kelamaan dia menipu. Udah buat orang senang, dia nolong ini itu, tapi ada maunya dia buat nipu orang itu. Pertama menolong, terus dia menipu. Nah, ya udah ya, ini durasinya udah panjang, udah sampai 20 menit, dan aku mohon maaf kalau ada yang tersinggung perkataanku, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku sampaikan, dan selamat berjumpa kembali di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.